Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran yang mampu memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti kalian, dan tentunya sebagai generasi milenial, kalian akan semakin bangga dan menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Tentunya kalian sudah memahami dan menyelesaikan tugas yang Ibu berikan pada pertemuan kedua, yaitu tentang menentukan isi teks deskripsi. Ibu yakin kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Baiklah, sebelum kita belajar materi baru tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi, coba kalian masih ingat bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi? Betul. Ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dalam menentukan atau menyimpulkan teks deskripsi. Yang pertama, kalian membaca teks bacaan tersebut beberapa kali agar dapat memahami isi dari teks tersebut. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan yang terakhir, membuat simpulan. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menelaah teks deskripsi dari segi struktur dan kebahasaan, dan tujuan agar kalian mampu menelaah teks deskripsi dari segi struktur dan kebahasaan. Supaya kalian lebih mudah memahami materinya, simaklah tayangan berikut ini. Ayahku bernama Maman Surahman. Ayah berpostur tinggi besar, berumur sekitar 52 tahun. Rambutnya lurus dan berwarna hitam bercampur putih beruban, berkumis dan berjenggot rapi. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayahku tipikal orang Sunda yang ramah dan santun, memiliki hidung yang mancung dan mata yang tajam dengan alis yang tebal. Ayahku orang yang sabar dan telaten. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum dalam menghadapi kenakalan anak-anaknya. Tetapi sesekali ayahku humoris juga. Ayahku selalu dekat dengan anak-anaknya, tetapi dia selalu tegas dalam bertindak, membuat aku dan kakak-kakakku segan kalau berhadapan dengan ayahku. Ayahku selalu mendidik aku disiplin dan tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu. Ayahku lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya, tanpa perlu menggurui. Bagai air mengalir tenang, tetapi sangat bermakna dalam berkata-kata. Ayahku memang teladan bagi keluargaku. Setelah kalian menyimak teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku, maka teks deskripsi tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Mengidentifikasikan atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian yang terdiri dari deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan bagian-bagian objek, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan yang terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Dan untuk yang ketiga, merupakan simpulan atau pesan. Marilah kita analisis teks deskripsi tadi sebagai berikut. Ayahku bernama Maman Surahman. Ayah berpostur tinggi besar, berumur sekitar 52 tahun, rambut lurus
dan berwarna hitam bercampur putih, beruban, berkumis, dan berjenggot rapih. Kulit ayahku kuning langsat, wajah ayahku tipikal orang Sunda yang ramah dan santun. Memiliki hidung yang mancung dan mata yang tajam dengan alis tebal. Pada paragraf tersebut termasuk identifikasi atau gambaran umum. Objeknya adalah ayah yang dideskripsikan fisiknya secara detail, mulai dari postur tubuhnya, warna kulit, rambut, hidung, dan sikapnya yang merupakan pernyataan umum. Coba perhatikan lagi paragraf berikutnya. Ayahku orang yang sabar dan telaten. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum dalam menghadapi kenakalan anak-anaknya. Tetapi sesekali ayahku humoris juga. Ayahku selalu dekat dengan anak-anaknya, tetapi dia selalu tegas dalam bertindak, membuat aku dan kakak-kakakku segan kalau berhadapan dengan ayahku. Ayahku selalu mendidik aku berdisiplin dan tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu. Paragraf kedua termasuk deskripsi bagian berdasarkan bagian-bagian objek, karena paragraf kedua berisikan perincian bagian-bagian yang dideskripsikan atau objek diperinci lagi lebih detail dengan tujuan untuk lebih jelas lagi tentang sosok ayah. Nah, sekarang perhatikan untuk paragraf ketiga. Ayahku lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya, tanpa perlu menggurui. Bagai air mengalir tenang, tetapi sangat bermakna dalam berkata-kata. Ayahku memang teladan bagi keluargaku. Paragraf ketiga tersebut termasuk simpulan atau kesan dari keseluruhan teks yang dibaca. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang struktur teks deskripsi? Kalau sudah paham, ayo kita lanjutkan menelaah teks deskripsi dari segi kebahasaan. Biasanya ditinjau dari segi kalimat perincian. Dalam hal ini terletak pada paragraf 2 yang memerincikan tokoh ayah mulai dari fisik, karakter, dan perilakunya. Kalimat perincian dalam teks tersebut terletak pada paragraf kedua. Tokoh ayah dijelaskan lebih detail lagi mulai dari fisik dan perilakunya. Yang kedua, penggunaan kata dasar yang diawali huruf KPTS yang apabila bertemu dengan kata berimbuhan men, maka kata tersebut menjadi luluh. Contohnya, men apabila menghadapi kata dasar pesona, maka menjadi memesona. 3. Penggunaan sinonim. Contohnya seperti kata indah bisa diganti dengan kata yang lebih halus dengan menggunakan kata elok, permai, dan molek. Yang keempat, penggunaan kata depan. Kata depan di ke dari yang diikuti keterangan tempat, maka cara penulisannya dipisahkan. Yang kelima, penggunaan kata umum dan kata khusus. Contohnya kata melihat termasuk kata umum, kemudian kata khususnya seperti memandang, menyaksikan, menonton, mengamati, dan memerhatikan.
Keenam, menggunakan kalimat bermajas. Contohnya terdapat pada paragraf ketiga yang berbunyi bagai air mengalir tenang. Terakhir, penggunaan huruf kapital dan tanda baca seperti huruf tanda koma dan tanda titik. Demikianlah materi tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Silahkan kalian buat simpulan dari yang Ibu jelaskan tadi. Untuk tugas, silahkan kalian analisis teks deskripsi di bawah ini dari segi struktur dan kebahasannya. Alhamdulillah, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.